bagaimana untuk melepaskan resah gelisah di hatinya itu, beban dosa yang ada dalam hatinya itu. Ya. Baru separuh perjalanan, ya, ternyata ajalnya sampai, tiba ajalnya, ya, mati. Ini keajaiban luar biasa. Itu dari kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika dicabut ruhnya oleh malaikat maut, jadi itu mau diangkat, ya, dibawa, turun dua malaikat. Ya. Rasulullah SAW turun satu malaikat rahmat yang akan mengantarkannya ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi turun malaikat azab. Ya. Dua malaikat datang. Ya. Satu malaikat rahmat, yang satu lagi malaikat azab. Ya. Ibarat yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Malaikat rahmat dan malaikat azab ini berselisih. Baca bahasa awalnya. Siapa yang mesti membawa ruh daripada si pemuda yang membunuh 100 orang ini? Saya tanya ibu bapak, layaknya siapa yang bawa? Layaknya malaikat rahmat atau malaikat azab? Azab. Dendam dong. 100 orang. Iya kan? 100 orang. Insyaallah tuanya. Sedangkan membunuh satu manusia saja, ya, Rasulullah sama dengan membunuh semua manusia tanpa hak. Apalagi 6 orang yang dibunuh. Ditolong doang. Iya, jangan tol ya. Di 100 orang apa? Ya, dibunuh 100 orang. Mati dia. Turun dua malaikat, malaikat rahmat. Dia ingin bawalah arwah ini ke sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kitanya akan dibawa ini ke sorga, ya, akan ditempatkan rohnya ini di Raudhatul Jannah, di taman-taman sorga. Kata malaikat azab, oh nggak bisa, dia ini pendosa. Ya. Bukan cuma main perempuan, main laki-laki. Ya. Zaman sekarang kan itu mainannya. Ya. Masih ingat setahun yang lalu kan? Ya. Munculnya partai gay. Ya. Kalau anak perempuan keluar tidak khawatir, tapi sempat anak bujang kayak ini khawatir keluar. Hati-hati deh. Itu zaman akhirnya udah terbalik-balik sekarang zaman ini. Kayak itu, ngeri. Udah kayak kaum Lut dulu. Ya, sukanya laki-laki. Ini bukan cuma main perempuan, main laki-laki. Ya. Memang zaman ini udah terbalik-balik dah. Nah, dulu kita masih teringat itu, nyuruh udah masuklah kalian ke rumah lagi, masuk ke rumah. Udah mau malam hari ini masuk rumah. Sekarang nyuruh orang dari kamar keluar, payah nih. Keluar dari rumah lagi. Oh, keluar dari rumah. Kurung aja di dalam kamar. Itulah zaman aneh sekarang. Cuma badannya dalam rumah. Otaknya sampai ke Malaysia, sampai Singapura. Dengan ini di tangannya. Ya, bisa keluar-keluar. Jadi, kelahi lah bahasa kita yang paling mudah dipahami. Itu bagian saya, kata malaikat rahmat. Oh, nggak bisa, kata malaikat azab. Itu bagian saya. Ya. Kira-kira ibu bapak yang rahmati Allah, kalau awak besok mati, bah kira-kira, lain basi tangkang malaikat rahmat sama malaikat azab. Mau dibawa sama malaikat azab kan, bawalah kecil malaikat azab. Awal tuh. Tidak gitu ya. Ya Allah, saya doa ini kok. Ketika sudah dibawa sama malaikat rahmat, ya, dipertahankan pula sama malaikat azab, itu yang payah. Ya. Jadi ini dia diperselisihkan. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, ya, malaikat azab itu beralasan bahwa dia itu belum melakukan taubat. Dia itu kalau ditengok, apa namanya itu?
jejak rekamnya itu, tak ada pun historinya itu, tak ada pun satu kebaikan, nggak ada satu kebaikan. Cuma aku orang kecil itu dah dong, ya kan? Apa pula dia masuk surga? Nggak ada tempatnya di surga, kira-kira begitulah kata malaikat azab. Nggak pantas masuk surga. Tapi kata malaikat Allah, dia ini sudah punya niat. Dia sudah datang, cuma belum kesampaian. Lalu dua kali Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dua malaikat ini bertikai. Ya, malaikat itu pandainya begitu. Kalau sudah itu disampaikan kepadanya, itu yang dilakukannya. Tidak kayak manusia banyak akalnya. Kalau manusia itu kan banyak akalnya. Kalau malaikat itu memang itu tugasnya, itulah dikerjakannya. Sulit tabung. Dia tuh tabung kan. Kalau disuruh mencatat. Kalau suruh turunkan hujan, diturunkannya hujan. Kalau pun banyak hujan situ, situ begitu malaikat. Ya, memang begitu diperintahkan saling nawal ta'ala. Kalau suruh cabut nyawa, dicabut nyawa itu. Kalau pun orang tunggu dulu malaikat, anak-anak masih ketek, ada situ. Tunggu dulu malaikat itu baru masuk pengajian, kalau nggak bisa. Kalau sudah sampai udah. Ya. Jadi Allah turunkan satu malaikat lagi untuk menengahi pertikaian mereka. Datang malaikat yang ketiga, kata Rasulullah SAW, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata malaikat yang ketiga? Ya, wahai malaikat, kalian ukurlah kemana dia yang paling dekat, maka bahagian orang itu. Kalau misalnya tadi kita anggaplah sampai di Kampar tadi di Danau Bingkuang, ya, diukur dari Pekanbaru ke situ, ke tempatnya di mana meninggal tuh. Kalau lebih dekat dia ke Pekanbaru, berarti bahagian misalnya ini kita anggaplah malaikat azab itu karena daerah yang ditinggalkannya. Kalau dia lebih dekat ke daerah tujuannya, tempat taubatnya, maka itu bagian malaikat rahmat. Diukur, tidak usah ditanya kayak apa mereka mengukurnya, Ustaz. Tidak pernah menjawab. Ya. Allah, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, setelah mereka ukur, ternyata dia lebih dekat ke tempat tujuannya hanya sejengkal. Sejengkal kan? Sejengkal. Sejengkal. Bayangkan apa yang Allah berjamaah. Dia lebih dekat ke tujuannya sejengkal, ditinggalkannya tempat maksiat yang pernah dilakukannya, tempatnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya, setelah para malaikat itu mengukur, ternyata mereka mendapati si pembunuh lebih dekat ke tempat kota tujuannya. Maka malaikat rahmatlah yang berhak membawa roh orang tersebut. Masya Allah. Belum jadi, ya. Tapi ini hadis dibacakan ini kepada kita bukan maksudnya supaya maksiat dulu. Ya. Tobat. Khawatir nanti tidak sempat ada niat tobat, mati. Taulah. Karena kematian nggak tahu kapan datangnya, tetapi dia sesuatu yang pasti akan datang. Ini kisah menceritakan kepada kita bahwa kasih sayangnya Allah itu luar biasa kepada hambanya. Ya. Maka di kata Rasulullah SAW dalam kitab As-Sahih disebutkan, ia lebih dekat sejengkal untuk menuju daerah tujuannya, maka ia dimasukkan kepada kelompok mereka. Mereka yang dimaksudkan orang-orang yang baik tadi, orang-orang yang bertaubat tadi, orang-orang yang melakukan amal saleh tadi. Dikelompokkanlah si pemuda yang pembunuh 100 orang itu kepada orang yang baik tadi. Ya. Jadi rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa yang sudah ada kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, perjuangkan, pertahankan. Ya. Dipertahankan. Ya. Jangan sampai ada niat sedikit pun di dalam hati ini untuk melakukan kemaksiatan. Enggak tahu pas kita melakukan maksiat itu, jangan sampai ngeri itu, ngeri. Ya.
tahu kita. Ya. Hadirin Bapak Rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada sini juga disampaikan bahwa kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka, kepada daerah hitam itu untuk menjauh, dan memerintahkan kepada daerah yang baik itu untuk mendekat kepadanya dengan satu jengkal. Ya. Lalu kemudian kedua malaikat itu mengukurnya, akhirnya mereka mendapatkan daerah yang baik itu sejengkal lebih dekat, sehingga ia diampuni si pemuda yang melakukan pembunuhan sebanyak 100 orang tadi. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat lain disebutkan Allah mengarahkan hatinya untuk menuju tempat yang baik. Ini mushola ini adalah tempat yang baik. Mudah-mudahan akhir hayat kita semua di tempat-tempat yang baik. Tempat lagi ngaji mati, tapi jangan sekarang ya. Lagi baca Al-Quran di rumah, ya, lebih mulia tuh ketika baca Al-Quran mati daripada lagi nonton TV. Ya, lebih mulia. Alhamdulillah rupanya menontonnya lagi ceramah ya. Kalau lagi dangdut nontonnya, nah ini pula ceritanya ya. Kalau mati menino, harus cerita. Gimana matinya? Lagi main ampok, main balak. sedang kakak ya tua. Sudah sampai tanya. Makanya ya, kalau biasanya diawali dengan baik, insya Allah akhirnya juga dengan akhir yang baik. Begitu. Jadi yang kayak gini kisahnya tidak banyak itu menjadi tamsilan buat kita, iya kan? Tidak banyak. Tapi orang-orang khusus itu menjadi kisah buat kita bahwa pentingnya sebenarnya taubat itu ke situ perginya, bukan ke perbuatan maksiat yang dilakukannya. Ya, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti itu saja Allah tampung, apalagi yang seperti kita ini. Tentu mestinya lebih Allah tampung. Yakinlah, saya yakin seperti itu. Ya. Yang begitu saja perangainya, ketika dia mau bertaubat, masih Allah ampuni dosanya. Apalagi yang sudah baik-baik, insya Allah. Ya. Jadi itu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi motivasi buat kita untuk senantiasa mempertahankan, ya, kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan kepada kita oleh ayah mak kita masing-masing, ya, guru utama kita di rumah ketika itu, oleh guru-guru kita, ya, pertahankan kebaikan-kebaikan itu. Mudah-mudahan kebaikan itu mengantarkan kita sampai pada akhir hayat kita sehingga dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis-hadis berikutnya tentang betapa pentingnya ini bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain Abu Bakar rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, kasus pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ini sama saja buat dia tenang-tenang saja, bahaya. Lalu apa kata dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Rasulullah, saya sudah melakukan kesalahan, saya berzina, ini sudah hamil nih, hukum saya ya Rasulullah. Kalau sekarang ada nggak kayak? Nggak ada. Ya. Malah melakukan zina dia. Datang orang tua ini, cari apa yang entah buaya air, entah buaya darat, buaya apa yang mau nampung, dinikahkan. Tak boleh dinikahkan orang hamil. Ya. Harus selesai lahir anaknya. Ya. Itu apa selesaikan apa ini? Salah satu turun sampai dia bersih. Ya. Kalau orang selesai, Allah ya begitulah zamannya. Lalu dia sampaikan, datang kepada Rasulullah, mengakui kesalahannya dan minta supaya dihad. Dihad artinya dihukum. Kalau laki-laki sudah menikah,
perempuan sudah menikah melakukan hubungan zina, maka hadnya adalah dirajam. Ya, dirajam. Soalnya di simpang 3 kita ya, masuk dari gerbang simpang 3 itu digali separuh badan, dikubur separuh badan, sediakan batu. Siapapun yang lewat situ lempar. Ukurannya sampai kapan? Bukan sampai batunya habis, sampai mati. Ya, sampai mati. Wah, kejam, bukan kejam. Ya. Daripada perbuatan zina itu bukan cuma yang berzinanya rusak, tapi keluarganya juga ikut rusak. Bukan keluarganya yang rusak, satu daerah dia itu bisa rusak. Mohon maaf, ya, sempat ada di komplek kita. Di mana tempatnya? Di komplek itu habis semuanya gara-gara satu orang. Itu jahatnya perbuatan. Maka dalam Al-Quran itu namanya fahisyah, sabila, jalan yang buruk. Jadi itu kalau laki-laki perempuan yang sudah menikah lalu dia melakukan hubungan zina, maka tidak ada hukuman baginya kecuali untuk di had zina, yakni dirajam, hancur anak, hancur keluarganya dibuatnya. Ya. Kalau belum menikah, ya, laki-laki atau perempuan yang belum menikah melakukan perbuatan zina, maka harus didera, dicilit, dicambuk. Berapa kali? 100 kali. Kalau dia hidup setelah dijilid itu, dicambuk itu, maka dia harus diasingkan ke daerah yang tak dikenalinya dan di mana dia tidak diberikan modal apapun. Artinya juga mati. Tidak ada berarti hukuman buat penzina kecuali mati. Ya. Itu bukan masalah hak asasi segala macam, itu memang itu yang layak. Ya. Ini ya Allah ya Rabbi, sudah baca beritanya, tengok ya, dengan alasan nikah mut'ah ini segala macam, pada dasarnya kedok adalah zina. Ya. Nah, udah habis tuh masa mut'ah itu. Pada zaman Rasulullah pernah ada itu ketika perang tuh masanya itu. Ya. Sudah ada sekarang. Entahnya. Itu dalih-dalihnya orang Syiah. Dalih. Bayangkan, ya, anak didiknya, ya, beranak inang, ngomong kotor perbuatan. Jadi, tapi yang dibaca orang bukan itu. Pesantren tak aman, aneh. Ya, begitu mereka mengotorin. Ada apa namanya, ya, pemikiran untuk membubarkan pesantren-pesantren. Ya. Aman pesantren aman. Untuk pesantren yang bukan seperti itu bukan pesantren. Ya. Jadi jamaah bin Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada yang tadi, orang ini datang kepada Rasulullah, dia mengakui kesalahannya. Ini saya sudah melakukan zina, ini hamil tandanya ini. Wahai Rasulullah, hukum saya. Iya. Dia minta dihukum. Mendapatkannya. Ya. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dipanggil walinya, karena ini sedang hamil. Ya. Apa kata Rasulullah kepada walinya? Ya, perlakukanlah wanita ini baik-baik. Ya, sampai dia melahirkan. Lalu setelah melahirkan, datang tuh. Mestinya kan lari. Datang lagi dia. Karena kenapa? Sekali lagi ini masalah hati. Kalau udah beban di situ berat ingin dilepaskan beban. Ya. Kalau di sini sampaikan Ibu Allah setelah melahirkan, ya, datang dia lagi, maka dilaksanakanlah perintah oleh walinya. Kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah, lalu kemudian dia dirajam. Pada kisah yang lain disampaikan, setelah dia melahirkan, udah balik lagi, susukan anakmu dulu. Selesai 2 tahun. Selesai menyusukan anaknya 2 tahun, datang lagi dia. Kalau sekarang kabur tuh. Lari habis. Tapi ini tetap dia datang. Ya.
Setelah menyelesaikan 2 tahun menyapih anaknya, baru kemudian dia dirajam. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah ia mati si perempuan tadi, Rasulullah SAW menyatakan, ya, menyolatkannya, disolatkan. Hei Umar bin Khattab, apa kata Umar kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, mengapa engkau mensolatkan wanita ini, padahal dia telah berzina? Apa kata Rasulullah SAW? Wanita ini benar-benar bertaubat, dan seandainya taubat yang dibagi kepada 70 penduduk Madinah, niscaya masih cukup. Ya, pernahkah kamu mendapatkan orang yang lebih utama daripada orang yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Mulia Maha Agung? Jadi ibu bapak rahmatullah, 70 orang penduduk Madinah itu satu yang datang karena memang betul-betul dia nampakkan rasa bertobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih cukup kalau dibagi-bagi kepada mereka tadi yang 70 orang-orang terbaik di Madinah. Maka dari itu kepada kita semua, saya mengajak diri saya ajak diri kita semuanya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan dosa itu sangat mudah sekarang, banyak sekarang jalan-jalan dosa itu, dan juga jalan-jalan kebaikan itu juga sangat banyak, berimbang dia datang kepada kita. Setiap kita melakukan kesalahan, karena kita tak terhindar daripada kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan senantiasa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita lanjutkan tentang hadis-hadis yang mulia ini, bagaimana kita supaya termotivasi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.